Puji nama Tuhan. Bapak dan Ibu, jika yang Anda harapkan itu tidak kunjung tiba, jika apa yang Anda doakan untuk kesembuhan pada tubuh Anda tidak juga Anda dapatkan, jika masalah ekonomi keuangan yang selama ini Anda doakan tidak kunjung juga tiba, bahkan hutang-hutangmu masih belum dilunaskan. Jika Anda berharap sesuatu untuk impian Anda dan apa yang Anda doakan itu tidak kunjung tiba juga, apa yang Anda harus lakukan? Bapak dan Ibu, ada sebuah kisah di Matius pasal 9 ayat 20 sampai dengan 22 berkisah tentang seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Saya percaya ini perempuan sudah mengalami penderitaan yang cukup panjang, yaitu selama 12 tahun. Dan pendarahan yang dia alami pastinya sangat membuat dia menderita, membuat dia kehabisan uang dan sebagainya untuk pengobatan. Bapak dan Ibu, dari kisah ini saya belajar dan ingin men-sharekannya kepada Bapak dan Ibu beberapa hal penting. Ada 3 hal. Yaitu pertama, begini. Masih ada iman dalam hati kita? Saya ulangi, masih adakah iman dalam hati kita? Matius pasal 9 ayat 21 dikatakan begini. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bapak dan Ibu, orang yang punya iman selalu ditandai dengan dia akan menjaga mulutnya. Jadi dia tidak akan sembarang berbicara. Dia tidak akan terus mengungkapkan perasaan kecewanya. Meskipun dia merasa sedih, dia merasa dia tidak mampu, dia merasa berat hati. Bapak dan Ibu, orang yang punya iman akan terus berkata sebaliknya tentang apa yang dia sedang alami, tentang kondisi tubuhnya, tentang keuangannya, tentang keluarganya, tentang hal apapun yang dia sedang pergumulkan dengan Tuhan. Dan orang yang punya iman, pastinya dia tidak akan menyerah. Jadi, masih adakah iman di dalam hati Anda? Kalau Bapak dan Ibu melihat perempuan ini, di sini dia tidak pernah menyerah. Dia malah berjuang untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Berarti orang ini memiliki iman dalam hatinya, meskipun sudah 12 tahun mengalami penderitaan. Puji nama Tuhan. Yang kedua begini, menguatkan hati sendiri lewat berbicara kepada diri sendiri. Bapak dan Ibu, kalau Anda memperhatikan Matius pasal 9 ayat 21 ini, dikatakan, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Berarti perempuan ini berkata-kata kepada dirinya untuk menguatkan dirinya sendiri. Diperlukan Anda untuk berkata-kata kepada diri Anda supaya Anda tetap kuat. Walaupun hati ini mungkin sudah down, mungkin sudah kecewa, mungkin Anda sudah merasa kok ini tidak ada perubahan dalam hidup Anda. Kok kesehatan saya tidak berubah-berubah setelah saya berdoa sekian lama. Kok ini keuangan saya tidak juga berubah meskipun saya sudah didoakan oleh pendeta dan hamba Tuhan dan sebagainya. Kok ini keluarga saya tidak ada pemulihan yang terjadi dan sebagainya. Bapak dan Ibu, belajar dari perempuan ini untuk dia berkata-kata kepada dirinya sendiri. Untuk apa? Untuk menguatkan dirinya sendiri. Haleluya. Yang ketiga, saya catat di sini begini. Pada akhirnya, semuanya itu tergantung kepada iman kita. Bukan tergantung pada iman yang mendoakan pendeta, siapapun dan sebagainya. Kalau kita lihat di Matius pasal 9:22, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau.
Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Saya mencatat di sini bahwa Alkitab berkata, maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Apa yang membuat dia bisa sembuh? Yesus berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saya percaya tentunya kuasa Tuhan yang menyembuhkan dia. Tapi di sini saya juga melihat bahwa Yesus berkata, teguhkan hatimu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi semua itu tergantung pada iman kita. Apakah kita masih punya iman? Apakah kita masih percaya pada Tuhan bahwa Dia sanggup sembuhkan kita, bahwa Dia sanggup memberkati kita, bahwa Dia sanggup menolong kita keluar dari jerat hutang? Apakah Dia sanggup, Anda masih mempercayai Dia sanggup untuk memberikan pemulihan kepada keluarga Anda? Bapak dan Ibu, jangan menyerah. Terus percaya sama Tuhan. Dalam kesempatan ini, saya juga rindu untuk berdoa untuk Bapak dan Ibu yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami kesusahan dalam ekonomi, keuangan, bahkan pergumulan masa depan, bahkan juga untuk anak muda yang mungkin saat ini sedang berpikir tentang masa depan. Saya akan berdoa untuk Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa dan aku arahkan tanganku kepada Bapak dan Ibu yang menonton acara ini, Tuhan. Aku berdoa supaya semua pergumulan mereka di dalam nama Yesus yang berkuasa, Tuhan tolong, Tuhan angkat. Semua beban, persoalan, baik itu sakit penyakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Semua beban-beban yang berat, Tuhan lepaskan. Semua permasalahan keuangan, hutang, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang mengalami piutang yang belum dilunaskan oleh customer mereka, Tuhan tolong. Di dalam nama Yesus bahkan ada untuk anak muda yang sedang bergumul untuk studi, untuk melanjutkan perkuliahan mereka. Mereka tidak punya dana atau apapun, Tuhan tolong. Aku percaya tiada mustahil bagi Tuhan. Mari Tuhan Yesus berperkaralah. Dan aku berdoa Tuhan Engkau datang membawa mereka untuk mencapai kemenangan. Di dalam nama Yesus, Tuhan tolong semuanya. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, tetap berharap sama Tuhan, tetap percaya sama Dia. Jangan pernah menyerah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amin.